Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah alat pemuas yang dapat dilihat, dirasakan dan disentuh. Contohnya, makanan, mobil, dan rumah. Sedangkan jasa adalah alat pemuas yang dapat dirasakan, namun tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya, jasa dokter, dan nonton konser. Berdasarkan hubungannya, barang dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu 1. Berdasarkan ketersediaan, ada 2. Barang ekonomi, dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memilikinya diperlukan pengorbanan, seperti sayur di pasar, motor di dealer, dan lain-lain. Sedangkan barang bebas adalah barang yang persediaannya melimpah dan tidak perlu pengorbanan untuk menikmatinya. Seperti pasir gurun, air laut, udara, dan lain-lain. 2. Berdasarkan hubungan dengan barang atau jasa yang lain. Ada 2. Berdasarkan substitusi, dan berdasarkan komplementer. Berdasarkan substitusi adalah barang yang memiliki sifat saling menggantikan, seperti singkong yang dapat menggantikan beras. Sedangkan berdasarkan komplementer adalah barang yang memiliki sifat dapat saling melengkapi, seperti motor yang akan bermanfaat dengan bensin. 3. Berdasarkan jaminan, ada 2. Barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah benda yang dapat dijadikan jaminan kredit berjangka waktu pendek dan mudah dicairkan atau diuangkan, seperti perhiasan emas, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dijadikan jaminan kredit, seperti gedung, dan lain-lain. 4. Berdasarkan proses pembuatan, ada 3. Bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Bahan mentah adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi yang langsung diambil dari alam, seperti kayu, dan lain-lain. Kemudian bahan setengah jadi adalah barang yang dihasilkan untuk menghasilkan barang selanjutnya, seperti benang, dan lain-lain. Dan barang jadi adalah barang yang dihasilkan dalam proses produksi dan siap pakai, seperti kursi, meja, dan lain-lain. 5. Berdasarkan daya tahan, ada 2. Barang tahan lama atau durable goods, dan barang tak tahan lama atau non-durable goods. Barang tahan lama atau durable goods adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti televisi, mesin cuci, sepeda, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, seperti air mineral, sabun, tisu, dan lain-lain. 6. Berdasarkan penggunaannya, ada 2. Barang konsumsi, dan barang produksi. Barang konsumsi adalah benda atau barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan barang produksi adalah barang yang digunakan untuk membuat barang yang lain, bahan dasar, atau suatu produk, seperti mesin jahit, laptop, dan lain-lain. Berdasarkan kegunaan, barang dan jasa dibagi menjadi 5. 1. Berguna karena waktu atau time utility. Misalnya, payung berguna saat musim hujan. Kedua, berguna karena tempat atau place utility. Misalnya, batu di gunung akan lebih bermanfaat di kawasan pemukiman karena dapat digunakan untuk membuat bangunan rumah. Ketiga, berguna karena bentuk atau form utility. Misalnya, kayu menjadi meja. Keempat, berguna karena kepemilikan atau ownership utility. Misalnya,
Tas atau buku di toko akan berguna jika kita dapatkan dengan cara membeli. Kelima, berguna karena unsur atau elemen utility. Misalnya, tanaman jahe berada di dalam tanah dapat dibuat minuman yang dapat menghangatkan badan.